Oke, masih ada 3 soal yang belum kebahas, jadi kita lanjut ya. Ini soal ketiga, seorang mahasiswa akan menguji teori manajemen pemasaran bahwa setiap biaya iklan meningkat, maka akan meningkatkan jumlah barang yang terjual. Mahasiswa tersebut mengadakan penelitian terhadap data dari suatu produk. Adapun data sebagai berikut. X menunjukkan biaya iklan dalam ratusan juta rupiah dan Y menunjukkan jumlah barang dalam ribuan unit. Lalu ini tabelnya. Pertanyaannya adalah A. Bagaimana hubungan antara biaya iklan dengan jumlah barang yang terjual atau koefisien korelasi? B. Seberapa besar kontribusi biaya iklan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang terjual atau koefisien determinasi atau penentu? Lalu C. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah terbukti bahwa terdapat hubungan antara biaya iklan dengan jumlah barang yang terjual? Lalu yang D, tentukan jumlah barang yang terjual jika biaya iklan dinaikkan 2.200 juta. Oke, jadi di soal A kita diminta untuk menghitung koefisien korelasinya atau R. Lalu B kita diminta menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang C ini kita uji hipotesis, apakah memang terdapat korelasi, terdapat hubungan antara biaya iklan dengan jumlah barang yang terjual. Lalu yang D kita diminta untuk membuat persamaan regresi ya, supaya kita bisa mengetahui perkiraan Y-nya itu berapa kalau X-nya itu 2.200 juta. Oke, jadi sekarang kita mulai dari yang A. Jadi di A ini kita diminta untuk menghitung R. Jadi R itu rumusnya ini, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y bagi akar N kali sigma X kuadrat kurang hasil kuadrat dari sigma X. Begitu pula untuk yang Y. Jadi kita bisa hitung di sini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini dari soal ya. Aku ubah bentuk tabelnya sedikit jadi kolom biar kelihatan lebih mudah dipahami gitu. Jadi ini X-Y-nya. Nah, kita kan pertama sekali itu butuh XY ya, sigma XY. Jadi kita kalikan dulu XY-nya, baru kita totalkan semuanya. Jadi dapat sigma XY-nya itu 2410. Oke, lalu sigma X dikali sigma Y. Sigma X berarti total dari X ini, sigma Y berarti total dari ini, yang Y-nya. Lalu kita juga butuh data mengenai sigma X kuadrat dan juga sigma Y kuadrat. Berarti kita kuadratkan dulu X-nya semuanya ya, kita kuadratkan semua, terus kita total untuk dapatin sigma X kuadrat. Begitu pula untuk yang Y. Dan kita udah punya seluruh datanya, tinggal kita masukkan ke soalnya ya. Nih, begitu pula untuk yang penyebutnya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik makna sigma itu seperti apa gitu ya. Jadi sigma XY itu bukan total yang X dikalikan total Y, tapi total dari perkalian XY gitu, yang ini ditotalkan. Jadi jangan sampai kebalik antara ini dan yang ini gitu. Begitu pula untuk yang ini, yang sigma X kuadrat dikurangi hasil kuadrat dari sigma X gitu ya. Jadi kalau sigma X kuadrat itu berarti X-nya itu kita kuadratkan dulu semuanya, semua datanya, baru kita jumlahkan, dapat hasilnya segini. Sedangkan kalau sigma X yang kita kuadratkan ya hasilnya, itu berarti yang total X ini kita kuadratkan gitu. Jadi nanti bakal didapat hasilnya itu R sebesar 0,919 kayak gitu. Atau kalau di statis juga sebenarnya sama segini. Oke, lanjut B. B kita akan diminta untuk hitung koefisien determinasi R kuadrat. Jadi tinggal kita kuadratin aja, dapat hasilnya segini. Lalu yang C kita uji hipotesis nih. Nah, hipotesisnya nih ya, handle-nya ini, jadi there's no
linear correlation, jadi tidak ada korelasi linear. Sedangkan H1-nya kebalikannya, terdapat korelasi gitu. Nah, kalau di sini yang kita bandingkan itu adalah R-nya, jadi yang ini ya, dengan critical value-nya. Nah, critical value-nya ini kita bisa lihat dari tabel. Di internet tuh ada, aku kebetulan waktu itu lihatnya dari internet. Jadi kalau di internet itu tuh pakai degree of freedom, jadi N kurang 2 dapat 13. Jadi hasilnya nih segini. Kalau di Triola itu di tabelnya tuh nggak perlu pakai degree of freedom, tapi langsung aja nih N-nya berapa, tingkat signifikansinya berapa. Tadi kan N-nya 15, tingkat signifikansinya 0,514, jadi dapat hasil 0,514. Jadi sama ya hasilnya. Nah, jadi ketentuannya itu kalau misalnya R-nya mutlak gitu ya, R mutlak itu lebih besar daripada critical value-nya, maka kita reject H0. Berlaku sebaliknya, jadi kalau misalnya lebih kecil R mutlaknya terhadap critical value, maka kita fail to reject H0. Nah, karena kita reject H0, sedangkan H0 itu tidak terdapat korelasi, maka kalau kita tolak, berarti maknanya itu terdapat korelasi ya. Jadi terdapat cukup bukti yang mendukung klaim yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara biaya iklan dengan jumlah barang yang terjual. Seperti itu. Lalu yang D kan kita diminta untuk memperkirakan ya, kalau misalnya biaya iklannya tuh dinaikkan hingga 200 juta, berapakah jumlah barang yang terjual. Nah, untuk memperkirakannya itu kan kita butuh persamaan regresi. Jadi setelah kita buat persamaan regresinya, baru kita masukkan X-nya itu. Nah, persamaan regresi itu kan ini ya, Y hat sama dengan B0 tambah B1 kali X. Jadi kita harus menentukan nih B0 nya berapa, B1 nya berapa. Rumusnya ini yang B1 ini B0. Jadi kita hitung B1 nya terlebih dahulu, karena untuk perhitungan B0 itu memerlukan data terkait hasil perhitungan B1. Dan rumus B1 ini ada 2, tapi aku pakai rumus yang di sini karena kan datanya udah tersedia ya, yang di sini tadi pas ngitung gitu. Jadi nanti tuh bakal dapat B1 nya segini, 0,76 sekian gitu. Lalu kita bisa hitung B0 nya. Nah, B0 nya ini kan rata-rata Y dikurangi B1 kali rata-rata X, jadi dapat hasilnya segini. Terus kita masukkan deh B0 sama B1 nya ke persamaan regresinya. Jadi ini ya persamaannya. Dan tadi kan di soal X nya itu 22, Y nya itu berapa perkiraannya. Jadi dapat hasilnya itu 19,614 ya hasilnya. Jadi perkiraan jumlah barang yang terjual itu kalau dalam ribuan unit hasilnya segini. Nah, di statis juga hasilnya itu sama sih. Ini kan B0 nya nih, lalu ini B1 nya. Dan teman-teman juga bisa sih pakai Excel ya, kalau misalnya mau lihat ini ya secara langsung di Excel. Jadi data analysis, terus kita pilih yang regresi. Oke, input Y, range nya ini, lalu ini X nya. Nah, terus karena aku mulai ngeblok tabel ini kan dari ini ya, dari labelnya X sama Y nya tuh, jadi aku centang labelsnya. Kalau misalnya nggak dicentang labelsnya, berarti kita harus masukkannya dari angka 7 sampai 11. Begitu pula untuk Y, berarti dari 8 sampai 12 tuh. Lalu confidence levelnya %, ya. Tadi kan tingkat signifikansinya 5%. Output range-nya terserah mau diletakin di mana. Aku letakinnya di bawah ini aja. Terus oke. Jadi dari Excel itu diperoleh hasilnya segini nih,
sama ya dengan hasil perhitungannya tadi. Ini kan B1 nya, ini B0 nya, lalu R nya sama juga, R square nya juga sama. Jadi ya ini versi cepatnya gitu kalau di Excel. Kalau di StatDisk nanti tinggal masukin aja datanya, sama-sama cepat juga. Gitu untuk soal nomor 3.